Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Tuhan bagi kepada kami setiap waktu, terutama pada pagi hari ini kami boleh mengikuti kegiatan ini. Kami mohon kepada-Mu Bapa, berkati kami supaya kami bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Hanya doa dan harapan ini saja yang kami syukur dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk kita. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu Guru mau cek kehadiran dulu. Semua hadir hari ini? Hadir. Agustina Suarez Preto Asa? Ada Bu. Uta Maria Pali? Ada Bu. Franciscus? Ada Bu. Oke, semua hadir ya? Ini Pak. Baik. Sekarang sebelum lanjut pelajaran kita mau menyanyi dulu. Anak-anak tahu lagu Sorak-Sorak Bergembira? Tahu. Oke, sama-sama sambil tepuk tangan ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas bergembira, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Kita tepuk tangan. Pelajaran kita hari ini IPAS bab 2 keseimbangan ekosistem. Nah, topik pembelajaran kita hari ini adalah apa ini? Rantai makanan. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Siswa dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Tujuan yang kedua, anak-anak akan belajar mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Dan tujuan yang ketiga, anak-anak akan menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Baik, sebelumnya Ibu Guru mau kasih tunjuk gambar ini dulu. Coba kalian perhatikan gambar apa ini? Gambar ekosistem. Di dalam gambar ada apa saja? Ada kura-kura, ada apa lagi? Ada bunga teratai, ada toh? Apa lagi coba? Ada capung. Baik. Nah, ini namanya ekosistem apa ini? Ini ekosistem danau. Selain ekosistem danau, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan pada ekosistem sawah, ada ekosistem dan masih banyak lagi. Baik. Sebelumnya Ibu Guru bagi dulu kelompoknya hari ini. Kita 3 kelompok ya, seperti minggu lalu, pembelajaran IPAS minggu lalu. Ibu Guru sudah bagi sesuai dengan hasil tes. Yang kelompok sini adalah kelompok auditori. Kelompok ini adalah kelompok kinestetik. Kelompok yang di belakang kelompok visual. Baik, ini anak-anak perhatikan ke depan. Peristiwa makan dan dimakan. Nah, peristiwa makan dan dimakan, coba anak-anak perhatikan di dalam tayangan di depan ada apa saja? Ada kelompok visual. Coba di kelas ada gambar apa? Terus ada apa lagi di sebelahnya? Ada pengurai. Baik, gambar yang ada dalam sini gambar apa ini? Kelompok visual. Gambar apa ini? Lalu ini kegiatan apa
makanan ini Ibu Guru bagi dulu. Untuk ini setiap kelompok yang visual, Ibu Guru bagi materinya dulu dipelajari. Lalu kelompok yang auditori nanti kita akan nyanyi bersama, dan kelompok yang kinestetik nanti kita akan bermain peran pada rantai makanan. Baik. Nah, ini anak-anak yang visual, kita perhatikan ke depan semua. Ada gambar rantai makanan. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai apa? Produsen. Apa lagi? Apa lagi? Nah, inilah contoh dari gambar rantai makanan. Baik, sekarang Ibu mengajak anak-anak menyanyi dulu untuk kelompok auditori. Kita berdiri, bernyanyi bersama-sama. Sambil tepuk tangannya. Kelompok auditori. Tadi ada nyanyi dengan suara lantang. Isi lagunya apa? Rantai makanan. Dalam rantai makanan ada apa saja? Ada produsen, ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, ada pemurai. Pemurai itu dengan istilah dan istilah lagunya apa? Jamur atau dekomposer atau pemurai. Baik, sekarang untuk anak-anak yang kelompok apa ini? Kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik, Ibu Guru sudah siapkan ini. Kita bermain peran toh. Silakan anak-anak yang kelompok kinestetik maju dulu. Maju ke depan. Oke, anak-anak yang lain perhatikan teman-teman. Kami dari kelompok kinestetik. Oke. Saya sebagai padi, saya produsen bagi hewan-hewan dan manusia. Baik, teman. Mateus, dia berperan sebagai apa? Padi. Dia berperan sebagai padi. Padi sebagai apa? Produsen. Dia menghasilkan makanan bagi hewan-hewan lain dan manusia. Juga tumbuhan sendiri. Terus. Saya adalah belalang yang memakan padi. Saya adalah konsumen pertama. Oke, Yosef sebagai apa? Belalang. Ini tadi, ini makan apa tadi? Padi. Makan padi. Lalu berikutnya, dia sebagai konsumen berapa tadi? 2. Konsumen 1. Oke. Saya adalah kata yang biasa memakan belalang. Saya adalah konsumen 2. Oke. Ancis berperan sebagai? Kata itu konsumen keberapa tadi? 2. Kedua. Terus? Saya adalah ular yang termasuk kategori besar dan saya adalah konsumen. Hebat. Saya adalah ular yang memangsa katak di sawah. Saya adalah konsumen ketiga. Kita kasih tepuk tangan dulu. Saya adalah konsumen keempat yang menentukan. Teman Gio berperan sebagai? Belang. Dia makan apa? Gula. Kemudian Sisir. Saya sebagai jamur yang menggunakan sisa-sisa makanan. Sisir berperan sebagai jamur.
Padi merupakan produsen makhluk hidup yang dapat berfotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Nah, produsen tanaman-tanaman apa saja dia berperan sebagai produsen. Lalu di dalam gambar itu ada hewan-hewan. Hewan-hewan ini tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Dia hanya sebagai konsumen atau mengkonsumsi tanaman-tanaman padi yang sebagai produsen itu. Jadi hewan-hewan ini ada tingkatannya. Ada yang sebagai konsumen tingkat 1, dia makan padi. Padi ini merupakan tanaman toh. Nah, konsumen tingkat 1 itu termasuk hewan pemakan tumbuhan. Nah, hewan pemakan tumbuhan ini kita sebut dengan istilah hewan herbivora. Lalu belalang dia makan padi. Terus yang makan belalang siapa? Tikus. Tikus makan belalang. Tikus ini merupakan konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 dia tidak bisa makan tumbuhan, tetapi dia makan daging atau hewan-hewan yang lain. Nah, konsumen tingkat 2 ini dia sebagai hewan pemakan daging atau hewan karnivora. Lalu tikus akan dimakan oleh ular. Tikus dimakan oleh ular. Ular merupakan konsumen tingkat berapa? 3. Ya. Konsumen tingkat 3 ini juga termasuk hewan pemakan daging karena dia makan hewan-hewan yang lain toh. Nah, hewan pemakan daging kita sebut dengan istilah apa tadi? Hewan karnivora. Baik. Lalu ular dimakan oleh siapa? Dimakan oleh elang. Elang ini merupakan konsumen tingkat keberapa kalau di situ? 4. Nah, elang merupakan konsumen tingkat 4. Elang juga termasuk hewan karnivora karena dia makan sesama hewan atau dia makan daging juga. Maka dia disebut dengan istilah hewan karnivora. Lalu elang dimakan oleh siapa? Tidak ada lagi. Berarti dia menjadi konsumen tingkat puncak atau tingkat keempat. Baik. Nah, kalau elang konsumen tingkat puncak berarti dia tidak ada yang makan lagi. Dia nanti mati, kemudian akan diuraikan menjadi pupuk oleh apa? Jamur. Menjadi pupuk, sehingga pupuk itu akan menyuburkan tanaman. Sudah paham? Sudah mengerti? Sudah mengerti? Bu Guru mau bagi tugas. Mau? Baik, perintahnya ada di dalam sini. Yang kelompok kinestetik dia membuat diorama. Kita kamu buat diorama seperti kemarin. Lalu kelompok auditori tugasnya, kamu kan sukanya menyanyi toh. Nah, berarti kamu tugasnya membuat lagu. Lagu terserah aransemennya mau lagu apa saja yang akan kau boleh. Nah, kemudian aransemen dengan kata-kata yang kita pelajari hari ini tentang apa? Rantai makanan. Bisa toh? Bisa. Oke. Lalu kelompok visual. Kelompok visual semangat. Tepuk semangat dulu. Kelompok visual kita semangat. Tepuk semangat. Oke, baik. Nah, kelompok visual ini Guru akan bagi tugas. Nah, perintahnya ada di dalam sini. Kamu boleh menggambar, boleh mewarnai yang bagus. Lalu nanti hasil kerja kelompok ini akan dipresentasikan di depan. Lalu teman-teman yang lain bisa menanggapi. Oke, silakan kelompok visual. Mana yang mendapat tugas semua? Oh ya, perintah untuk kelompok ini. Oke, baik. Sekarang silakan kerjakan tugas. Waktunya selesai. Silakan, mari kita pakai manis. Kita mau presentasi. Kelompok mana yang sudah selesai duluan? Oke, kelompok kinestetik maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kinestetik. Lalu akan berurusan diikuti dengan kelompok
Oke, teman-teman, silakan. Lepas kita punya tugas yang lain-lain, kita perhatikan teman-teman kita yang akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kami dari kelompok Kinestetik. Puput sebagai produsen. Puput sebagai produsen, Belalang sebagai konsumen satu yang memakan padi atau produsen. Lalu Katak memakan belalang. Katak adalah konsumen dua. Lalu Katak dimakan oleh ular. Lalu ular dimakan oleh elang. Ketika elang mati, jamur menguraikan sisa-sisa makanan, Sisa-sisa apa? sisa-sisa bangkai dari elang. Oke. Baik, ini kelompok kita tadi perlu tetap di tempat dulu. Ayo, teman-teman yang lain, bagaimana? Mereka presentasi tadi, benar atau tidak? Benar. Ini ada diorama yang dihasilkan oleh kelompok kinestetik. Ada gambar padi, ada belalang, ada katak, ada ular di belakangnya. Ular harusnya agak tinggi kelihatan. Oke, tapi hasil kerjanya bagus. Terus ada elang dan ada jamur. Baik, ini hasil kerjanya bagus. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok kinestetik. Kita kasih tepuk very good, tepuk very good. Duduk kembali di tempat. Baik, kelompok berikut, kelompok visual. Baik, kelompok kinestetik dan kelompok audio perhatikan teman kelompok visual mau presentasi hasil diskusi mereka. Kami dari kelompok visual. Jadi kami mempresentasikan tentang rantai makanan. Oke. Ini ada produsen yang berperan sebagai padi yang berperan sebagai produsen dan padi yang akan dimakan oleh belalang yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 dan belalang akan dimakan oleh konsumen tingkat 2 yang disebut burung. Lalu burung akan dimakan oleh konsumen tingkat 3 yaitu ular. Lalu ular akan dimakan oleh komposer atau tingkat 4 atau tingkat 3. Lalu ketika dekomposer mati, lalu akan diuraikan oleh jamur menjadi pupuk bagi tanah. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Tadi teman kita siapa yang ingin presentasi? Presentasi kita ada produsen. Produsen akan dimakan oleh konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 di sini apa? Belalang. Lalu belalang akan dimakan oleh apa ini? Burung berperan sebagai konsumen tingkat berapa? Lalu burung akan dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3. Lalu ular akan dimangsa oleh predator. Predator ini berperan sebagai konsumen tingkat berapa? 4. Lalu predatornya mati, bangkainya akan diuraikan oleh dekomposer. Kita kasih tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Baik, kelompok yang berikut, kelompok mana? Kelompok auditori, silakan. Kelompok auditori. Kami dari kelompok auditori. Kami mau menyanyikan dari lagu anak kami. Mereka mau menyanyikan lagu tentang apa? Rantai makanan dengan nada anak kambing saya. Oke, silakan. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus
jaring makanan. Nah, coba anak-anak perhatikan ke depan. Jaring-jaring makanan dalam lingkungan rantai makanan dapat membentuk hubungan yang kompleks dengan rantai makanan lain sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Coba anak perhatikan di dalam gambar. Ini gambar apa ini? Tumbuhan. Lalu anak panah dari tumbuhan ke arah sini. Berarti belalang akan makan tumbuhan. Lalu tumbuhan ini juga akan dimakan oleh tumbuhan ini juga akan dimakan oleh tumbuhan juga akan dimakan oleh Nah, hubungan seperti ini yang kita sebut dengan istilah apa? Jaring-jaring makanan. Baik. Oke. Sekarang Ibu Guru mau tes dulu. Ada kuis nih. Dalam kuis ini Ibu Guru sudah siapkan ada kartu kartu di sini. Nah, permainannya Ibu Guru tampilkan pertanyaan di depan. Setiap kelompok cepat mencari jawabannya dalam kartu kata yang sudah Ibu Guru sediakan. Paham? Paham. Kelompok mana yang jawabnya tercepat, dia yang menjadi pemenang. Lalu Ibu Guru minta tolong satu orang sebagai juri, Kak? Oke. Boleh. Ibu Guru bagi kartu-kartunya dulu. Nah, kartu-kartunya dibentang di atas meja sehingga pada saat Ibu Guru tampilkan itu soalnya, cepat-cepat cari jawabannya dalam kartu-kartu ini. Oke, perhatikan ke depan. Duduk Kak, duduk ya, supaya teman yang lain tidak terhalang. Baik. Siap-siap. Soal nomor 1. Cepat sudah? Ayo. Konsumen 31 ditempati oleh hewan herbivora. Tugas